Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara yang dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkat debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Proses ini dinamakan ekskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah dan melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara, untuk dikeluarkan kembali tubuh melalui mekanisme ekspirasi.